Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman saya di Korea, mudah-mudahan semuanya dalam taat dan sehat. Dan insya Allah semuanya diberi Allah Ta'ala kebahagiaan, zahiran wa batinan. Hatinya bahagia, lahiriahnya bahagia, bukan cuma dirinya, yang bersamanya, keluarganya, sahabat dan temannya, insya Allah semuanya bahagia, dunia sampai jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kasih sayang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasannya kita punya Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau, wahai Rasul, melainkan sebagai rahmat, wujud kasih sayang bagi alam semesta, bagi jagat raya. Ikhwani rahimakumullah. Tetapi jangan sampai kita karena mengutip ayat ini, kemudian kita gunakan untuk menyalahkan orang lain. Contoh, misalnya ada orang tua lagi mukul anaknya. Orang tua lagi mukul anaknya yang anaknya itu disuruh sholat membangkang sementara usianya sudah 11 tahun. Ya, usia 11 tahun disuruh sholat membangkang. Kita lihat itu, kemudian kita ngomong, Pak, kalau sama anaknya yang sayang dong. Ya, anaknya jangan dipukul. Sementara pukulan itu pukulan yang tidak melukai. Anak yang enggak sholat umur 10 tahun, perintah Nabi Muhammad SAW, hendaknya engkau perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun, kemudian umur 10 tahun kalau belum mau juga, maka peringatkan dengan pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak mencederai, pukulan kasih sayang. Kemudian kalau ada temanten baru, suaminya mencubit istrinya, kemudian teriak, aduh. Nah, jangan kita yang nggak tahu apa-apa melihat seorang pria mencubit istrinya, kita ngomong, mas, yang sayang dong sama istrinya. Padahal itu cubitan kasih sayang. Cubitan kasih sayang. Maksud saya, makna rahmat ini, kasih sayang ini luasnya luar biasa. Termasuk diantaranya yang kita kenal, kasih sayang yang umum adalah kasih sayang orang tua kepada anak, kasih sayang suami pada istri, kasih sayang istri pada suami, kasih sayang kita kepada tetangga, kasih sayang kita kepada muslim yang lain. Luas sekali mana rahmat. Dan nanti rahmat yang paling kita tunggu-tunggu adalah rahmat yang menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, kecuali wujud kasih sayang Allah bagi alam semesta. Kita nanti nggak akan bisa masuk surga dengan mengandalkan ibadah kita. Karena ibadah kita itu kuncinya diterima atau ditolak. Sehebat apapun kita ibadah, sebagus apapun kita ibadah, jawabannya nanti diterima atau ditolak. Seperti orang menyiapkan proposal, mengajukan suatu kepada sebuah perusahaan. Proposalnya sudah dibuat sebagus mungkin. Kemudian usahanya sebagus mungkin. Proposal ini diterima atau ditolak, tergantung direkturnya. Ya, direkturnya mau terima atau tolak. Jadi yang pegang kuasa bukan kita. Kita hanya bisa berusaha. Kita bisa melakukan yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja
Diterima atau ditolak, itu mutlak urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita nggak bisa menyombongkan ibadah kita modelnya apapun. Nggak bisa. Karena kuasa di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, muncullah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, melainkan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmatnya Allah itu sudah Allah wujudkan pada Nabi Muhammad SAW, pada Rasulullah. Karena itu kita kalau pengen masuk surga itu mudah, kita dekati Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana mendekatinya? Dengan banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti insya Allah kita akan masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara makna mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sekarang ini kita banyak kehilangan rahmat. Banyak kehilangan kasih sayang. Medsos ini menyebabkan banyak hal yang nggak enak terjadi antara kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Contoh, tugas seorang muslim kalau lihat saudaranya itu berbuat kesalahan, melakukan hal yang nggak baik, aib, tugasnya adalah tutup aib saudaramu. Ini wujud kasih sayang. Ya, tutup aib saudaramu, wujud kasih sayang. Tapi sekarang ini kita nggak sadar, justru kita suka membongkar aib saudara kita dan menyebarluaskan aib saudara kita kepada orang lain. Dan yang ngeri, kalau aib itu disebarluaskan lewat medsos. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini bukan kasih sayang yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hubungan antara ayah, ibu, dan anak. Ayah, ibu, dan anak ini kadang karena alasan kasih sayang, justru sayang kepada orang tua ini disingkirkan. Suami istri baru selesai menikah, kemudian tidak lama setelah itu menantunya berani ngomong kepada istrinya, jangan kamu pergi ke rumah orang tuamu, jangan main ke rumah orang tuamu, sekarang kamu sudah jadi milik saya. Kamu ibadahnya, taat sama Allah lewat saya, bukan orang tuamu lagi. Kalimat ini seakan-akan benar, tetapi salah karena kalimat ini telah mengajarkan untuk memutuskan tali silaturahim, ya, terutama kepada orang tua. Mertua adalah orang tua, dan bagi si istri, sang istri, orang tuanya adalah ayah ibunya, sangat-sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini kehilangan rahmat, kehilangan kasih sayang yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagai seorang atasan kepada bawahan, memberi beban yang berlebihan, maka ini bukan wujud kasih sayang. Ini melanggar. Mohon maaf, Habib. Ayah tadi. Contoh seorang ayah yang dia terpaksa harus mukul anaknya karena anaknya tidak mau sholat, mukul yang tidak mencederai. Ini adalah kasih sayang. Tapi ingat, ini ayah ke anak loh ya. Jangan nanti kita lihat anak tetangga nggak sholat kita pukul. Nah, ini ngawur ini. Ini nggak benar. Ada wilayahnya masing-masing. Masing-masing punya tugas. Ya, masing-masing punya wilayah tersendiri. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita menerapkan kasih sayang ini dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi jalan untuk kita menemukan kebahagiaan hidup. Nomor satu, coba kita lihat. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah, Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah masyarakat yang majmuk. Di situ ada orang Yahudi, di situ ada orang musyrik, di situ ada minoritas umat Islam, ya minoritas umat Islam, dan banyak orang-orang Yahudi, banyak juga orang-orang musyrik, banyak pendatang di sana. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat sebagai kelompok minoritas untuk menebarkan ajaran Islam ini kepada khalayak ramai. Perintah Nabi sederhana SAW. Ini kalau kita tiru, mungkin untuk teman-teman di Korea cocok ya. Karena antum semua di sana minoritas. Sementara masyarakat yang ada di sana belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasul mengajarkan 3 hal. Ayuhan nas, afsus salam,
wa at'imut ta'am wa sholli bilail wa nas niyam. Hei umat manusia, afsus salam. Tebarkan ucapan salam. Ya, tebarkan ucapan salam. Jadi Rasulullah mengajarkan sahabat untuk memberikan salam satu dengan yang lain. Kalau ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Artinya apa? Menampakkan kerukunan antar umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Al-Muslim, akhul Muslim. Seorang Muslim, saudara Muslim yang lain. Kelihatan benar Muslimnya rukun. Ya, Muslimnya saling menolong, saling membantu. Wajahnya berseri-seri, saling memberikan salam. Karena salam itu ucapan doa ya, doa yang luar biasa. Semoga kamu selamat, dapat rahmat, dapat berkah. Artinya begitu kita ngomong semoga kamu selamat, orang yang kita omongin itu selamat dari cacian kita, selamat dari makian kita, selamat dari hinaan kita, selamat dari tipu daya, selamat dari apapun. Kita lindungi dia, zahiran wa batinan. Selamat dari kehormatannya untuk dirusak. Enggak, semuanya kita lindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ditebarkan oleh sahabat satu dengan yang lain. Sehingga yang saat itu belum memeluk agamanya Allah Ta'ala, melihat indah benar nih umat Islam ya. Mereka saling menyayangi, mereka saling mencintai, mereka saling membela, mereka saling mendukung. Sehingga nggak usah pakai kalimat macam-macam, perbuatan zahir ini sudah sampai ke hati masyarakat yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang belum kenal ajarannya Nabi Muhammad SAW. Baru dari satu ini sudah merasakan betapa indahnya agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, at'imut ta'am. Beri makan. Perintah Nabi beri makan ini menarik karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mentraktir siapapun. Ngajak makan siapapun. Nggak kenal orang itu susah, orang itu lemah, orang itu nggak punya duit, enggak. Mau kaya, mau miskin, mau orangnya itu kurus, mau orangnya gemuk, ya. Pokoknya semua ajak makan bersama, kasih makan. Maka Nabi SAW mengatakan makanannya orang satu itu cukup untuk orang dua. Jadi dianjurkan makan berjamaah. Ya, makan berjamaah, dibuat nampan-nampan yang besar, makan bersama-sama. Untuk apa? Mengajarkan agar orang mau duduk bersama, kemudian makan bersama satu hati. Karena udah makan bersama, kecurigaan itu hilang. Nggak ada lagi curiga makanan ini ada penyakitnya, makanan ini diberi sesuatu. Enggak. Ini di atas salam, ya lebih dari salam. Kalau udah duduk makan bersama, ngobrol bersama, akan keluar obrolan dari hati ke hati. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat di Madinah. Nah, saat minoritas ya, menjadi kelompok yang waktu itu Muslim yang masih minoritas. Kemudian yang ketiga, washolli bilail wa nas niyam. Saat masyarakat tidur, kamu tawajuh, sholat sama Allah Ta'ala, sholat hadap Allah Ta'ala, minta sama Allah Ta'ala. Jadi zahirnya menebarkan kasih sayang, menebarkan keselamatan, menebarkan rahmat, menebarkan keberkahan, ngajak makan orang, akhlaknya mulia secara zahiran, kemudian di malam hari mendoakan semuanya. Semuanya didoakan. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di awal membentuk masyarakat, ya, masyarakat yang betul-betul saling berempati, ya, masyarakat yang saling menolong satu dengan yang lain. Kemudian setiap pagi Nabi Muhammad SAW setelah sholat subuh, kita lihat bagaimana perhatian Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Setelah sholat subuh Rasulullah SAW, setelah zikir berjamaah, setelah wirid-wiridnya, setelah doa-doa beliau SAW, Rasul nanya kepada para sahabat, semalam ada nggak yang bermimpi? Ya, ada nggak yang mimpi? Sahabat sama saat itu masing-masing tiap hari doa, mudah-mudahan saya malam ini dapat mimpi. Karena mimpi itu tiket untuk bisa ngobrol bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada yang mimpi senang, saya Rasulullah semalam saya mimpi. Rasul kemudian mentakwilkan, mengartikan mimpinya. Mimpimu maksudnya begini, begini, begini. Jadi ada interaksi yang sangat indah antara Nabi Muhammad SAW dengan masyarakatnya, dengan umatnya. Nggak ada jarak. Nggak ada jarak, tiap hari ketemu. Ini yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan. Setelah itu Rasul tanya, ada nggak yang sakit? Kalau ada yang sakit, saya mau jenguk. Ada nggak yang meninggal? Kalau ada yang meninggal, saya mau mengurus jenazahnya. Ya, ada nggak yang punya hajat? Mau diwujudkan hajatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara yang kita lakukan saat ini, ya, sadar atau nggak sadar, kita ini kurang perhatian kepada kanan dan kiri kita. Kadang-kadang kita ini sedekah kepada yang jauh. Sementara paman bibinya susah nggak kita sedekahin. Paman dan bibi susah nggak kita santuni. Paman dan bibi susah nggak kita beri perhatian. Kita nggak menjalankan apa yang diajarkan Nabi Muhammad dengan sempurna, dengan baik.
Kita ambil sepenggal-sepenggal dan bukan lagi sepenggal, cuman secuil kecil yang kita ambil. Sementara ajaran beliau SAW luar biasa indahnya, luar biasa kompletnya, lengkapnya, semua telah diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW biasa setelah itu dari kumpul sama sahabat pagi-pagi mendatangi ke 11 istrinya yang meninggal dahulu 2, tersisa 9. 9 istrinya ini dihampiri satu kamar ke kamar yang lain untuk apa? Pagi-pagi dihampiri untuk cium tangan, kemudian didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian ngobrol ringan. Ya ngobrol ringan bersama keluarganya. Saat ini kita melihat sebagai seorang muslim, udah menikah 10 tahun, menikah 20 tahun, menikah 30 tahun, menikah 15 tahun, ya tidak satu pagi pun yang seorang suami berniat untuk menyenangkan hati istrinya dengan memberikan tangannya, nih cium tanganku. Kemudian dia cium kening istrinya dan dia doakan, semoga kamu bahagia, Dek. Semoga hidupmu senang, Dek. Aku ridho sama kamu. Masya Allah. Nah, yang begini ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang sudah terlupakan. Pagi-pagi justru terjadi pertempuran kecil antara suami dan istri. Ini kalau sudah masing-masing rumah terjadi pertempuran kecil antara suami dan istri gara-gara anak. Gara-gara ngurus anak sekolah. Ya, ibunya teriak-teriak. Ya. Sekarang kan kalau ngurus sekolah teriaknya lebih banyak dibanding dulu. Karena kalau dulu ngurus sekolah anaknya berangkat sekolah selesai. Jam 7 udah sepi itu rumah. Kalau sekarang anak sekolahnya lewat sekolah online. Sehingga teriakannya ibu-ibu ini lebih banyak ini. Ya teriakannya. Ini gimana nak? Udah disiapkan belum? Ayo pakaiannya. Ini internetnya ini gimana? Ibu-ibunya teriak banyak. Sementara suaminya bukan membantu, kadang-kadang jadi suami tambah, udah nggak usah teriak-teriak. Akhirnya istrinya nyaut juga ya. Nyaut dan nyorot ya. Nggak teriak-teriak gimana? Ini anakmu belum siap, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kalau pagi udah dipenuhi dengan pertempuran-pertempuran kecil, maka rumah itu akan kehilangan barokah. Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah pagi-pagi duduk dengan enak, duduk dengan menyenangkan, baca doa, baca zikir, wajahnya penuh senyum, tutur katanya menyenangkan. Kemudian Rasul SAW mendoakan istrinya. Ya, mencium kening beliau-beliau, kemudian mendoakan istrinya. Setelah itu agak siangan, Nabi Muhammad SAW ke pasar. Pergi ke rumah sahabat. Menjenguk yang sakit. Ya, melayani masyarakat. Ke pasar. Sampai dikatakan, ini katanya Rasul. Tapi kok suka jalan ke pasar ya? Nabi Muhammad SAW katanya Rasul. Orang-orang kafir ngomong, ini Rasul katanya. Tapi kok suka keluar masuk pasar? Nabi Muhammad SAW bergaul ke pasar untuk melihat mana yang berjualan. Ada enggak yang menyalahi aturan? Ada enggak yang dia melakukan ketidakadilan ketika dia berbisnis? Sangat perhatian kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan kalau di jalan ada yang minta tolong, Nabi Muhammad SAW tidak segan-segan meninggalkan urusannya, kemudian menolong orang yang memerlukan pertolongan bantuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita acuh tak acuh, kita jadi nafsi-nafsi. Ngurusin diri kita sendiri. Nggak mau bantu, nggak mau empati, nggak mau peduli pada orang lain. Ini fenomena akhir zaman. Bahkan duduk sama-sama di meja yang sama, saat ini kita pun lupa yang di hadapan kita. Yang kita ingat adalah ini, handphone kita. Justru yang jauh ini yang kita ingat. Yang di hadapan kita nggak kita sapa. Kita sibuk dengan handphone kita masing-masing. Dan berikan diri kita secara keseluruhan kepada yang di hadapan kita. Yang lebih menyakitkan adalah kemudian pegang handphonenya ketawa sendiri, sementara yang di depannya nggak diajak ketawa. Lebih bisa ketawa dengan ada yang jauh, yang di depannya nggak dikasih senyum, nggak diajak bercanda, nggak diajak ketawa. Nah, ini semua keluar dari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Semuanya diberi rahmat. Nabi itu perhatian sama gunung di sekitarnya. Gunung Uhud, Jabal Uhud. Itu gunung yang ada di Madinah. Bagaimana Nabi berkata kepada sebongkah batu besar, gunung itu sendiri ya. Gunung yang besar itu sama Nabi diberi respon. Uhudun, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud itu gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Gunung direspon oleh Nabi Muhammad SAW. Gunung Uhud itu cinta sama saya loh. Saya juga cinta sama Gunung Uhud. Uhud cinta sama kami loh. Kami juga cinta sama Uhud. Sementara kita punya teman-teman yang banyak, kita nggak mengatakan, oh dia sayang loh sama saya. Saya juga sayang sama dia. Nggak menunjukkan sayang kita kepada sesama. Nggak menunjukkan sayang kita kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita, kepada sahabat kita. Ini hal yang seperti ini
sangat disayangkan kalau terus kita tidak mau mencontoh dan kita tenggelam mengikuti tren zaman atau tren waktu yang ada saat ini, yang mana orang larut dalam kehidupannya masing-masing, larut dalam kehidupannya sendiri. Sampai-sampai karena sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, rahmatnya, saya contohkan ini banyak yang kadang salah paham. Masalah hutang. Ini kalau bicara masalah hutang ini mungkin mulai ada yang megang-megang kepala ini. Wah, hutang nih ya, pusing ini ya. Kalau sudah bicara hutang, mungkin ada yang ngelus dodo nih. Ya Allah, iya ya. Yang ngelus dodo ini karena ingat yang di depan saya itu belum bayar itu. Yang depan saya belum bayar, ngelus dodo. Mengelus dadanya ini, wah yang depan itu belum bayar itu. Depan saya ini ya, belum bayar nih. Kan banyak depan saya nih. Mungkin lagi belum bayar hutang sama kerabatnya, sama temannya, sama saudaranya. Mengelus dada. Kemudian yang menyakitkan ini, yang menyakitkan, ngutip sabda Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada orang yang berhutang yang belum bayar. Tuh, orang kalau dia itu meninggal masih punya hutang, Nabi saja nggak mau nyolatkan dia. Masya Allah. Dikutip nih sabda Nabi Muhammad SAW. Orang itu kalau meninggal, dia punya hutang, Nabi nggak mau nyolatin loh. Sampai segitunya loh, orang yang punya hutang itu nggak mau disolatin. Ya, Nabi nggak mau nyolatin dia. Parah loh, ini parah nih. Masya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Jangan asal comot hadis. Jangan asal comot sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan asal ambil dan sampaikan kepada orang lain. Apalagi untuk tujuan biar hutang kita dibayar. Apalagi untuk tujuan untuk merendahkan orang. Menggunakan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar, it's okay. Tapi caranya harus benar. Tapi sementara hadis itu bukan begitu. Kenapa Nabi SAW sampai menyatakan siapa yang punya hutang, ya, yang punya hutang tidak akan disolatkan sebelum ya hutangnya dilunasi. Karena Rasulullah SAW sayang kepada sahabatnya. Rasul sayang kepada para sahabat. Kalau ada sahabat yang meninggal masih punya hutang, Nabi SAW tidak mau sahabat ini masuk kubur masih ada hutang. Rasul nggak mau sahabat ini masuk kubur masih ada hutang. Maka sebelum disolatkan Rasul minta selesaikan hutangnya. Ini Rasul ngomong kepada sahabat semua. Ngomong sama semua sahabat itu, loh temanmu meninggal, temanmu punya hutang, aku nggak akan solatkan sebelum kalian lunasi. Maka begitu Rasul mengatakan seperti itu, kalau ada seorang yang meninggal dunia dari sahabat Nabi Muhammad SAW, semuanya mengatakan, apakah dia punya hutang? Iya, saya yang jamin hutangnya. Saya yang lunaskan hutangnya. Sehingga tidak ada satupun sahabat Nabi yang disolatkan dalam keadaan masih punya hutang. Inilah sistem yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Rahmat, masyarakat yang saling mencintai. Masyarakat yang saling mendukung. Sekarang ini ada satu kerabat meninggal dunia, sementara punya kerabat lain yang kaya raya, yang meninggal ini punya hutang, yang kaya raya tidak mau ikut melunaskannya. Yang kaya raya tidak memikirkannya. Justru yang seperti ini yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW. Yang seperti ini yang disindir oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak mau peduli dengan kerabatnya yang susah, yang lagi terlibat dalam hutang. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini kasih sayang yang begini nih, yang nggak dilihat oleh umat. Seakan-akan kalimatnya Nabi kan kenceng tuh kalimatnya. Tidak akan saya sholatkan yang masih punya hutang tuh. Kalau meninggal nggak akan saya sholatkan. Bil makna terjemahannya begitu. Nah, padahal maksud Nabi bukan begitu. Maksudnya kalian yang masih hidup, lunaskan hutang saudaramu. Nah, ini dibuktikan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain. Ketika Rasul punya uang, ya Rasul punya harta, maka Rasul berkata, siapa yang meninggal, maka hartanya untuk ahli warisnya. Siapa meninggal, hartanya untuk ahli warisnya. Tapi kalau dia meninggal punya hutang, aku yang melunaskan hutangnya. Aku yang melunaskan hutangnya. Ada enggak sekarang nih orang kaya yang berani teriak begitu? Ngomong, siapa yang meninggal, uangnya buat ahli warisnya. Hutangnya aku yang bayar. Siapa yang berani ngomong seperti itu? Ini hanya Nabi Muhammad SAW. Karena kecintaan yang besar kepada umatnya. Dan bagaimana beliau mengajarkan umatnya untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, Masya Allah. Nggak usah diceritakan lagi, kita semua tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW lagi khutbah Jumat, kemudian cucu beliau lagi lari di depan beliau di masjid, lagi lari-lari di masjid depan Nabi Muhammad SAW, cucu Rasulullah tergelincir jatuh, maka Nabi Muhammad SAW menghentikan khutbah Jumat beliau. Beliau hentikan khutbah Jumatnya, Rasulullah SAW turun dari mimbar, kemudian menggendong cucunya dan diletakkan di atas mimbar. Kemudian beliau SAW melanjutkan ceramahnya.
melanjutkan khutbah Jumatnya. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang seorang kakek kepada cucu, ya. Kasih sayang seorang ayah kepada anak. Jangan kemudian karena suatu tugas, ya, karena suatu urusan, anaknya, cucunya, keluarganya diabaikan. Bukan begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita ini cuma gara-gara ada tamu, ya ada tamu, anak kita main-main depan kita, anak kita terpleset, bukannya diambil anaknya disayang, justru mengatakan memang polahmu nggak bener. Memang kamu tuh anak yang tingkahnya nggak karu-karuan, ya. Dipermalukan di depan tamunya. Rasulullah SAW nggak mempermalukan cucunya. Cucunya jatuh, diangkat, digendong, ditaruh di mimbar oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan dikatakan, ini kamu gimana nih cucu? Ini kakek lagi ceramah ini, lagi khutbah Jumat, kok justru lari-lari? Nggak begitu Nabi Muhammad SAW. Lah kita ini bukan lagi khutbah Jumat, cuman kedatangan tamu, teman relasi. Karena merasa malu pada relasinya, anaknya sendiri dimaki-maki. Merasa malu pada relasinya, cucunya sendiri dihina-hina. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan akhlak yang mulia dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah melupakan jasa orang-orang yang berjasa. Orang-orang yang punya kebaikan, Rasul tidak pernah melupakan kebaikannya Nabi Muhammad SAW. Kita masih ingat bagaimana Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang luar biasa besar. Kesalahan pada Allah dan Rasulnya dan kesalahan kepada muslimin dan muslimat dimanapun berada saat itu. Ketika Nabi melakukan perjalanan dari Madinah menuju Makkah untuk Fathul Makkah, untuk pendudukan kota Makkah kembali, untuk merebut kembali kota Makkah. Maka ada salah seorang sahabat yang membocorkan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Membocorkan rahasia Rasul kepada musyrikin. Ya, kepada musyrikin. Maka datang perintah dari langit memberitahukan bahwasanya ada seseorang yang membocorkan perjalananmu ke Mekah, wahai Nabi Muhammad SAW. Rasul tidak dikasih tahu siapa orangnya. Lihatlah sistem langit. Sistem langit coba dilihat ini. Ini malaikat Jibril datang, nggak nyebut nama orang. Cuma dikasih tahu ada orang yang bocorin rencana perjalananmu. Nabi Muhammad SAW tidak nanya siapa orangnya. Tapi beliau SAW mengutus sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain radhiyallahu anhuma untuk mengejar yang dimaksud. Ternyata di situ ada seorang perempuan yang akhirnya perempuan tersebut diinterogasi dan berhasil diambil surat dari atas sanggulnya, ya. Surat dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang membocorkan rencana perjalanan tersebut. Saat ditanya siapa yang bocorin ini, maka dijawab Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka berangkatlah pulang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ngomong sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini yang bocorin Hatib. Saat itulah gempar sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menarik pedangnya. Nah, ini sahabat itu ada yang memang begitu. Ya, tegas ya, menarik pedangnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Rasul, izinkan aku menebas batang lehernya. Izinkan aku menghukum mati orang ini. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Da'hu ya Umar, jangan begitu ya Umar, ya, bebaskan dia, lepaskan dia." Maka Rasulullah nanya pada Hatib bin Abi Balta'ah, ya, kenapa kamu lakukan itu? Tanya, jadi alasannya itu ditanya, kenapa begitu gitu loh, nggak asal menghakimi orang. Udah jelas bersalah, nggak asal dihakimi, nggak dicela, nggak dimaki, nggak dicaci. Ditanya alasannya, kenapa kamu seperti itu? Maka dijawab, aku lakukan ini bukan karena aku benci pada agamaku, wahai Rasulullah SAW. Hanya saja sahabat ini masing-masing punya keluarga di Mekah yang menjaga harta mereka. Sementara hartaku di Mekah nggak ada yang menjaga. Maka aku bocorkan ini kepada sebagian musyrikin agar mereka balasannya menjaga rumahku. Kalau nanti terjadi kerusuhan sehingga rumahku itu aman, hartanya nggak dijarah sama orang. Bil makna seperti itu. Maka muncullah sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah telah melihat semua sahabat yang ikut perang Badar dan Allah telah mengatakan kepada mereka semua, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Silahkan kalian berbuat apapun wahai sahabat yang pernah ikut perang Badar karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian semua. Orang ini, sahabat yang satu ini, bukan direndahkan oleh Nabi Muhammad SAW, diangkat derajatnya, dijamin masuk surga. Kenapa? Karena sahabat tersebut pernah ikut perang Badar. Saking sayangnya Rasul pada orang yang berjasa pada Islam, jasanya nggak dilupakan. Ketika dia mengalami kesalahan, diangkat derajatnya, kesalahannya ditutup, dilupakan, dimaafkan. Nah inilah rahmat, besar hati yang luar biasa. Sementara kita sering ngomong kepada orang-orang yang sudah punya jasa sama kita, saya tidak akan maafkan kamu 7 turunan. Hanya karena satu kesalahan.
saya nggak akan mau lihat wajahnya lagi. Hanya satu kesalahan atau dua kesalahan. Kita pilih kehilangan sahabat, kehilangan teman, kehilangan keluarga, kehilangan paman, kehilangan bibi, ya, kehilangan keponakan, kehilangan sepupu. Hanya karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan bukan berulang kali dalam satu hari, setahun, sekian puluh kali, tapi mungkin sekali, dua kali, tiga kali, dan sebetulnya kita bisa memaafkannya dan merajut hubungan yang jauh lebih baik. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini rahmat. Kalau kita bahas rahmat ini nggak ada habisnya ya, nggak akan selesai karena rahmat terlampau luas. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana rahmat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Ya, saat ini. Nih, ini medsos ini menyebabkan beredarnya berita-berita yang entah benar entah nggak benar, kita nggak bisa konfirmasi. Kita nggak tahu siapa yang nulis kadang. Copy paste di share, mungkin yang nge-share udah ngurang-ngurangin, mungkin udah nambahin, share sana, share sini. Nah, terkadang ini menimbulkan permusuhan satu dengan yang lain. Maka saya ajak semuanya, semua berita yang menimbulkan bisa menyebabkan permusuhan dengan siapapun, stop, hentikan. Mari kita tebarkan berita-berita yang bisa merajut kasih sayang. Kita tebarkan berita-berita yang menyejukkan, ya, yang menyejukkan, berita-berita yang menyenangkan, ya, semua orang dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, silahkan dengan caranya masing-masing di tempatnya masing-masing. Tapi kita jadikan handphone kita ini sarana untuk menebarkan kasih sayang dari satu orang kepada orang yang lain. Ajak orang untuk saling menutup aib. Ya, ajak orang untuk share, kirim transferan bagus. Ya, nge-share-nya transfer ini. Hutangmu sudah aku anggap lunas, ya, dan ini sekarang saya kasih kamu hadiah 100 juta. Alhamdulillah itu. Itu share-sharean yang menyenangkan orang lain, ya, yang bisa membuat orang senang. Atau kalimat yang seperti ini kepada istri. Nah, ini share kepada istrinya. Alhamdulillah sayang, baru dapat rezeki 90% buat kamu. Nih, kemudian digambar itu kirim fotonya, mobil baru. Wah, senang untuk istrinya itu. Ini handphone yang buat begini manfaat. Tapi kalau handphone isinya buat caci maki satu dengan yang lain, handphone kita ini nggak ada manfaatnya. Medsos kita nggak ada manfaatnya, menimbulkan kekeruhan. Kita upayakan bagaimana caranya kita tebarkan kasih sayang. Apapun alasannya, ya jangan kita dengarkan orang-orang yang punya alasan. Kita fokus, pokoknya kita mau menebarkan kasih sayang. Karena kita nggak tahu kejelasan yang di medsos sampai kita betul cek dan recheck, cek dan recheck, cek dan recheck, dan akan selalu terjadi perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain. Contoh kecil di perusahaan. Ini kan pada kerja nih di Korea nih. Di perusahaan ya. Nah, ini kawan-kawan di perusahaan itu, apalagi kalau hidup dengan orang-orang yang, mohon maaf, di luar Islam. Antum semua ini kan kerja bersama orang-orang yang mungkin bahkan nggak kenal Islam itu apa. Makanya ketika kita mau ibadah, kok kemudian jadi agak susah gitu ya. Jangan buru-buru nyalahin yang buat susah. Karena mereka nggak kenal ibadah itu apa. Mereka taunya fulus, duit, time is money. Waktu adalah uang. Ya, waktu adalah uang. Makanya kita harus bisa menyiasati. Gimana caranya ya, biar saya ibadah saya jadi mudah. Maka ya tunjukkan etos kerja yang bagus, kemudian kasih sayang kepada rekan-rekan yang di sekitarnya. Siapapun dia, ya, bagaimanapun bentuknya. Apapun perlakuannya, yang kita tunjukkan itu memberikan yang baik. Yang baik. Jadi seperti bumi. Kalau kita bisa jadi seperti bumi, indah nih cara hidup bermasyarakat. Ya. Jadi seperti bumi. Bumi itu dicangkul, ya, tetap mengeluarkan yang bagus. Digali, mengeluarkan yang manfaat. Mengeluarkan minyak, ya, mengeluarkan gas-gas yang bermanfaat, mengeluarkan emas, mengeluarkan perak, ya, mengeluarkan banyak hal yang manfaat. Dihajar, dia diinjak-injak gitu kan, semakin subur tuh. Ya, sawah itu dibajak semakin subur, bisa menghasilkan beras yang manfaat untuk orang banyak. Nah, sementara kita baru disenggol sedikit, udah kita menimbulkan hal-hal yang tidak baik untuk sekitar kita. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Nah, di kantor ini yang bisa dilakukan mudah, simple. Insyaallah semuanya siap melakukannya. Tabassum muka, senyummu untuk saudaramu sedekah. Senyum. Saya dari tadi
belajar senyum. Saya ceramah, saya sambil belajar senyum. Sedekah ini sedekah. Mungkin kita nggak nyadari loh. Kelihatannya simpel, sederhana, senyum. Tapi ini bisa ngobati banyak hati. Kadang ketika kita senyum, kita nggak sadar. Tapi orang yang melihat senyum kita, yang tadi lagi suntuk, tiba-tiba, alhamdulillah, lihat senyum Bapak itu ya, lega hati saya. Oh, ini rasanya ini beban hutang ini jadi ringan ini. Oh, beban habis bertikai dengan pasangan jadi sirna nih. Lihat senyumnya enak ini. Sedekah itu senyum ini. Simple. Nah, kalau kita di kantor kita murah senyum, maka sekitar kita itu energinya positif. Beliau-beliau akan senang melihat kita. Oh, bagaimana ini ya Muslim yang satu ini? Oh, walaupun lelah, walaupun dia capek, walaupun dia dihina, dicaci oleh teman-teman sekantornya, tapi kok ya masih murah senyumnya. Kok masih mau memberikan senyum. Ya lama-lama yang namanya batu kok ditetesin terus, dia akan jadi ada lekuannya. Ada bisa-bisa tembus kalau batunya tipis. Kalau batu tebal ada lekuannya itu. Maka hati manusia ini kalau kita sentuh terus dengan senyum yang ikhlas dari hati, maka itu akan nembus dari hati menuju hati. Simple. Kemudian di rumah, mungkin antum semua di Korea sana tinggalnya ada yang di musola, yang ngurusin musola atau masjid, mungkin ada kos-kosannya, ada kontraannya, ada yang di mes. Rata-rata hidupnya nggak sendiri, ada yang berdua, ada yang rombongan banyak gitu kan ya. Nah, harus menjadi orang yang bisa wayu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasassah. Mengutamakan orang lain meskipun kita butuh. Mengutamakan orang lain meskipun kita butuh. Nah, ini yang repot kalau tinggal di satu ruangan, yang satu suka AC, yang satu anti AC. Yang satu suka AC, yang satu anti AC. Satu suka kipas angin, yang satu suka angin alami. Nah, ini kalau kita mementingkan ego kita sendiri, nafsu kita sendiri, Masya Allah, itu sebentar lagi ada yang nyalakan AC-nya, baru 2 menit kemudian ada yang matiin AC-nya. Lama-lama tonjok-tonjokan itu. Bisa perang mulut. Akhirnya aku nggak mau tinggal sama kamu lagi. Aku akan cari tempat lain. Na'udzubillah min dzalik. Karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang simpel. Ikhwani rahimakumullah. Sebagai penutup, karena alhamdulillah saya sudah bicara kurang lebih 40 menit ya. 40 menit saya bicara, entah terasa, entah tidak terasa. Udah 40 menit saya bicara. Sebagai penutup, saya mau ngasih contoh kasih sayang yang pernah saya lihat dari kehidupan para ulama, di antaranya almarhum Habib Anis bin Ali Al-Habsyi Solo. Bagaimana sayangnya beliau kepada tamunya. Habib Anis itu di akhir usianya beliau mengalami sakit yang menyebabkan beliau itu separuh dari tubuhnya tidak bisa bergerak dengan normal. Kemudian juga ucapan beliau tidak bisa keluar kalimat selain baca beberapa bait qasidah. Yang lain nggak bisa. Jadi kalau ngomong keluarnya baca qasidah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah keluar itu. Tapi kalau mau bicara yang lain nggak bisa. Nah di bulan Ramadan, akhir Ramadan itu ada tamu dari Malaysia, bertamu ke rumah beliau. Saat waktu mau tidur, setelah selesai sholat taraweh, duduk bersama jamaah, orang udah pada pulang, saat mau tidur. Beliau di kamar. Ya beliau di kamar, tamunya di bagian rumah yang lain di kamarnya. Maka beliau nanya ke saya dengan isyarat, tamunya sudah dikasih bantal belum kamarnya? Ada bantalnya enggak? Bantalnya cukup enggak? Mau tidur itu mikirin, tamunya bantalnya cukup enggak? Saya katakan, sudah Habib, tamunya sudah ada bantalnya. Beliau enggak percaya. Ya, enggak percaya, bangun dari tidurnya. Bangun dari tidurnya dan berusaha jalan menuju kamar tamu yang jauh letaknya. Maka saya pun langsung lari menuju kamar tamu dan saya nanya sama tamunya, gimana bantalnya cukup? Bantalnya sudah ada. Tamunya mengatakan, sudah cukup Habib, alhamdulillah ada. Langsung saya kembali ke kamar Habib Anis dan beliau sudah keluar dari kamar beliau, sudah perjalanan menuju kamar tamu. Saya katakan, Beb, alhamdulillah bantalnya cukup semua. Bantalnya sudah ada. Baru beliau kemudian kembali ke kamarnya dan beristirahat. Ini contoh bagaimana seorang muslim yang sudah kasih sayang itu di hatinya. Jadi ketika dia mau tidur, beliau mau tidur pakai bantal, beliau ingat tamunya pakai bantal enggak? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi Muhammad SAW,
tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian itu pengen kaya, maka kalian juga pengen saudara kalian kaya. Kalau kalian pengen sehat, kalian juga pengen saudara kalian sehat. Makanya ketika kalian sehat, memikirkan kesehatan saudara kalian. Kalau kita sehat, kita pikirkan kesehatan saudara kita. Kalau kita kaya, kita pikirkan bagaimana saudara kita ini. Dalam keadaan susah, atau dalam keadaan dia itu cukup, kita pikirkan itu. Dia nggak boleh mengalami kesusahan. Kalau dalam keadaan lapang, kita pikirkan saudara kita. Dia lapang juga enggak ya? Dia lapang atau sempit nih. Kita berusaha gimana caranya dia mendapatkan posisi yang minimal sama baiknya dengan kita. Sama enaknya dengan kita. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Ini kalau bisa diterapkan, nggak usah dalam skup yang besar, yang kecil saja. Keluarga. Dalam skup keluarga kita terapkan kasih sayang seperti ini. Dan setiap orang menerapkan, ya selesai. Secara masyarakat keseluruhan menjadi masyarakat yang betul-betul penuh dengan kasih sayang. Yuk kita mulai dari menebarkan kasih sayang di medsos. Tinggalkan kalimat-kalimat ejekan. Kalau ada yang nggak enak tentang diri kita, domain orang diamkan. Kalau ada orang yang nggak enak ngomongin guru kita misalnya, atau idola kita, atau fans kita, siapapun itu, diomonginnya nggak enak, diamkan saja. Nggak usah kita timpalin, nggak usah kita balas, karena akan menjadi perseteruan yang tidak ada habisnya antara satu orang ke orang yang lain, satu masyarakat ke masyarakat yang lain, dan itu hal yang tidak bagus karena menimbulkan aura negatif yang tersebar di dunia. Naudzubillah min dzalik. Mari kita mulai dengan menebarkan kasih sayang. Yang punya duit, lunaskan hutang kerabatnya. Ya, hutang kerabatnya dilunaskan. Yang punya duit, obatkan yang sakit di antara keluarga kita. Yang punya duit, coba ajak yang lain untuk makan. Traktir, ya senangkan yang lain. Nah, jangan cuma cerita. Ini menyakitkan hati orang-orang yang lagi nggak punya duit, kemudian cuma kasih cerita. Alhamdulillah, kemarin saya dapat rezeki, alhamdulillah, saya bisa tidur di hotel sana, saya makan ini cerita nih. Cerita saja. Yang di sampingnya nggak dicipratin ya, nggak dikasih. Nah ini yang seperti ini bukan bagian rahmat ini. Ini bagian orang yang nggak tahu diri ini. Orang yang nggak punya empati, nggak punya rasa kepada yang lain. Jazakumullah khairan. Insyaallah 50 menit apa yang sudah saya sampaikan ini membawa berkah dan manfaat khususnya untuk saya yang berbicara dan untuk semua saudara saya di Korea Selatan. Mudah-mudahan antum semua saya doakan bisa menyebabkan warga Korea Selatan dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab turunnya hidayah untuk warga Korea Selatan khususnya, sehingga umat Islam di sana bukan hanya kita pendatang, tapi semakin banyak warga Korea Selatan yang masuk Islam karena antum semua. Dan mudah-mudahan saya doakan kalian semua cepat pulang ke Indonesia, bawa duit yang banyak, terus nggak kerja di sana lagi, kerja di rumah masing-masing, di kampung masing-masing, berkah, nikmat, ya nggak punya hutang. Kemudian saya doakan juga mudah-mudahan yang jomblo-jomblo di hadapan saya ini, yang ganteng-ganteng, segera dapat jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat, ya, jodoh yang bisa menghasilkan kebahagiaan selama-lamanya. Dan juga untuk mbak-mbak yang belum nikah, yang ada di hadapan saya, yang bisa melihat saya dan tidak bisa saya lihat, luar biasa kan? Bisa melihat saya, tapi tidak bisa saya lihat. Nah ini mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh mbak-mbak tersebut, mas-mas yang bisa menyenangkan dunia akhirat, keluarganya sakinah, mawaddah rahmah, anaknya banyak, bisa menyenangkan, ya sampai nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semua yang punya hutang, khususnya saya sendiri yang bicara, mudah-mudahan hutangnya lunas, ya enggak pakai susah payah, rezeki berlimpah ruah, datang dari segala arah, berkah dunia akhirat, anak cucu sampai kiamat, sampai jannah, nggak pakai repot, nggak pakai ruwet. Pokoknya yang enak-enak saja. Rezekinya enak, semuanya jadi enak. Dan mudah-mudahan kalian semua, saya, kita semua, nggak ada yang kena penyakit, penyakitnya pergi. Ya, kalau mau nempel penyakitnya kemudian lewat lagi, nggak sampai masuk ke dalam tubuh, nggak sampai buat kita sakit. Mudah-mudahan diangkat semua bencana, musibah, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirat, diberi kesehatan zahiran batinan, panjangan umur dalam ketaatan, kebahagiaan, kesehatan, dan diakhiri usia kelak dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.
Alhamdulillah, demikian tausiah dari beliau Habibana Habib Novel Ali Idrus dari Solo. Alhamdulillah bisa tersampaikan dengan lancar via Zoom, via mendengarkan dengan lancar. Dan alhamdulillah karena beliau tadi kita hubungi dari yang bersama dengan beliau di sana, beliau sudah persiapan untuk melakukan perjalanan ke Jakarta. Jadi posisi sudah siap-siap, jadi tadi langsung live. Dan insya Allah untuk sesi tanya jawabnya kita undur lain waktu, barangkali beliau bisa hadir ke sini lain waktu. Cih. Cih. Moten purun. Takut kualat gitu. Dan untuk acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin, disampaikan oleh beliau Ustadz Amin Rois. Kepada beliau kami persilahkan. Semoga. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani hakumullah, barakallahu fikum. Kalau tadi agenda untunya adalah makan rendang, daging semua kan ya? Nggak ada yang tulang-tulangnya kan? Walaupun mungkin ada yang alot, itu daging semua. Tapi alhamdulillah asupan spiritual kita juga istilahnya kalau orang-orang milenial ngomongnya daging semua juga. Nge. Karena apa yang beliau sampaikan tentu sangat berharga sekali. 50 menit itu bisa jadi menjadi titik tolak dari sekian puluh tahun ke depan dari cara hidup kita. Dari bagaimana kita harus menjadi pribadi yang rahmah, yang kasih sayang terhadap orang, terhadap keluarga, terhadap makhluk sekalipun. Atau bahkan beliau menyampaikan tadi bagaimana Rasulullah mencontohkan kasih sayang terhadap jamad, terhadap sesuatu yang ghairu akil, terhadap sesuatu yang batu, keras, tapi kemudian yuhibbuni wa uhibbuhu. Saya tidak ingin melanjutkan intisari ini karena nanti malah rapena antum rungokke. Maka sekali lagi mengke didelok mulai nggih Kang Ali nggih, didelok mulai di-download lagi, insya Allah ada di Facebook kita. Itu juga ada yang online juga, ada yang reshare, monggo dilihat lagi, dimaknai lagi, ditulis, dicatat, dan semoga semuanya memberikan berkah insya Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi, na'amahi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma gfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbana sigharan. Rabbana auzi'na nashkura nikmataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa anna ma'as solihin tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadik. Ma innaka antar rahman farhamna. Allahumma innaka antar rahman farhamna. Allahumma innaka antar rahman farhamna. Allahumma innaka antar rahman farhamna. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alal iman wal islam wal istiqamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma in kana al hayatu khairan lana fahayyina 'ala ta'atika wa in kana al mautu khairan lana fa'afina 'ala dinika. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghulabati daini wa qahri rijal. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahlan. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam fi biladina Indonesia. Allahumma izzal islam fi biladi muqimina Korea. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نسأل الله الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين